Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini saya sedang berada di Float Cafe yang ada di Masjid Square Surabaya. Saya sudah bersama dengan seorang bintang tamu yang luar biasa spesial, seorang yang aktivitasnya, semangatnya sangat menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa, ada Ibu Megawati. Beliau adalah ketua dari Fordiva, Forum Relawan Difabel. Baik, apa kabar Bu Mega? Baik, Mbak Maria. Wah, ini luar biasa sekali ya, senang sekali. Saya ketemu lagi dengan Bu Mega nih, untuk yang Senang kedua sekali kalinya ya. dengan Mbak Maria. Bu Mega ini kan saya dengar sebagai ketua Fordiva, Forum Relawan Difabel. Nah, mungkin bisa diceritakan sebenarnya Fordiva itu apa sih? Gimana awal ceritanya terbentuk, Bu? Ya, Fordiva adalah Forum Relawan Difabel Indonesia, di mana inspirasi ini adalah ketika saya pribadi selaku penyandang difabel, kemudian kita melihat kawan-kawan kita, akhirnya kemudian yang ketiga kita melihat banyak kawan-kawan kita yang peduli tentang nasib-nasib difabel. Akhirnya terbentuklah yang namanya Fordiva, di mana Fordiva ini bertujuan adalah untuk mengangkat kaum difabel untuk menjadi manusia yang lebih baik dan seutuhnya. Artinya apa? Fordiva ingin memberikan manusia-manusia difabel untuk punya harapan hidup jauh lebih baik ke depan, punya masa depan, ini seperti itu. Karena kalau kita melihat namanya seorang diva adalah sesuatu yang berbeda. Iya, betul. Diva adalah suatu utusan. Nah, di mana kita ini adalah salah satu orang pilihan yang mungkin Allah berikan kepada kami ini semua untuk diberikan keterbatasan, tapi di balik keterbatasan ada kelebihan-kelebihan yang kita tidak pernah ketahui kelebihan kita di mana. Disitulah tugas kita sebagai ketua Fordiva adalah ingin memunculkan, mengeksplorasi kemampuan-kemampuan daripada kawan-kawan difabel. Akhirnya terbentuklah Fordiva yang mungkin kalau secara umur masih seumur jagung sebenarnya. Tapi kita melihat, jangan melihat dari umurnya, tapi bagaimana pergerakan kita, perjuangan kita untuk mewujudkan sesuai tujuan dan rencana cita-cita Fordiva itu sendiri. Karena di Fordiva itu sendiri banyak kawan-kawan yang kaum marginal ini yang nasibnya kurang beruntung. Katakanlah mungkin tidak seperti saya yang mungkin saya bisa ke sana kemari, tapi di luaran sana banyak kawan-kawan yang tidak bisa mobilisasi karena memang keadaannya. Justru itulah kami tampil, kami berada di depan mereka ini adalah untuk mengawali bahwa di lingkungan negara kita ada bagian beberapa penduduk yang marginal seperti kami ini difabel yang memang membutuhkan perhatian. Memang kita bukan butuh dikasihani, tapi kita butuh diapresiasi, diwadahi, difasilitasi, dan diberikan kesempatan untuk hidup maju. Nah, hal ini kan kita tidak bisa berjuang sendiri tanpa ada dukungan pemerintah maupun pihak swasta. Jadi itulah yang ingin kita munculkan, salah satu tujuan utama Fordiva ini kita bentuk. Salah satunya seperti itu, Mbak. Sejauh ini sudah ada berapa banyak anggotanya, Bu? Kalau untuk sejauh ini anggotanya masih belasan, tapi yang terus terang karena kita ini sudah memulai sebenarnya dulu sebelum katakanlah saya ini masuk di dunia aktivis atau organisator ini, artinya kita bisa memberikan fasilitas kepada kawan-kawan karena kemarin saya sempat bisa membuka lapangan pekerjaan baik untuk kawan-kawan difabel maupun untuk orang-orang normal. Tapi ketika bisnis yang lagi jatuh atau seperti apa, akhirnya saya mencoba menciptakan bagaimana kita ini bisa memberikan lapangan pekerjaan buat kawan-kawan. Makanya sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, di mana di pasal 11, di situ untuk seorang difabel diberikan kesempatan pekerjaan, diberikan kehidupan yang layak. Jadi kita ingin mencoba kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan, mendorong, dibuatkanlah suatu PP. Keinginan kita seperti itu. Artinya apa? Ada suatu kesamaan persepsi dan visi dan misi untuk mendukung
difabel-difabel ini. Artinya dari pihak instansi pemerintah bisa memberikan kesempatan kawan-kawan difabel maupun pihak swasta 1% lah dari jumlah komunitas itu sesuai kompetensinya masing-masing, itu satu. Kemudian yang kedua, ada beberapa pekerjaan yang tidak membutuhkan kompetensi. Mungkin pemerintah bisa mendorong atau pihak swasta bisa mendorong untuk memberikan suatu legalitas atau legitimate yang sudah ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 di mana di pasalnya, pasal 11 itu sudah disampaikan bahwa kesempatan untuk difabel diberikan kesempatan pekerjaan yang layak, kemudian diberikan kesempatan akomodasi atau pengupahan juga seperti orang normal, kemudian yang ketiga diberikan kehidupan yang layak juga. Nah, di sini kita mencoba jangan hanya katakanlah hanya undang-undang aja gitu ya. Slogan saja. Hanya jangan sampai realisasi yang penting itu lip ya. service tapi diberikan kekuatan hukum. Yang artinya kan sudah ada di undang-undangnya, Bu. Tapi artinya belum kan ada realisasinya seperti itu. dari maksudnya. atas ke bawah itu belum kepake karena terus terang kemarin seperti ada terjadi kasus ada seorang anak daftar PNS ternyata ketika wawancara ternyata kaget mereka dengan melihat kondisi tubuhnya yang cacat. Lah hal-hal inilah kita mendukung, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan PP. Artinya PP ini sebagai kekuatan dasar, kekuatan kawan-kawan difabel untuk mencari, untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Artinya kesempatan itulah ini seperti itu. Jadi salah satu halnya kegiatan Fordiva ini ingin ikut mendorong pemerintah untuk mewujudkan PP yang tidak hanya undang-undang lah, di mana nanti di PP itu harus ada Komisi Nasional untuk sebagai monitoring implementasi dari undang-undang itu seperti apa. Jadi ada nanti komisi yang independen yang memantau kinerja daripada pelaksanaan penerapan yang ada di lapangan untuk difabel. Jadi saat yang tepat menurut saya Pak Jokowi dengan memberikan kesempatan kawan-kawan difabel menjadi wakil menteri, saya minta tolong kepada Pak Presiden maupun nanti jajaran yang terkait untuk mendesak diberikan suatu PP buat kawan-kawan difabel untuk diberikan kesempatan 1% dari komunitas kawan-kawan kami untuk diberikan pekerjaan. Jadi selama ini sebenarnya di lapangan itu masih ada sekitar segelintir orang itu yang masih mendiskriminasi seperti itu ya. Seperti itu salah satu. Ya betul. Jadi makanya jangan sampai mereka-mereka ini yang kawan-kawan difabel yang punya impian, yang punya harapan, akhirnya dia tidak bisa melaksanakan cita-citanya. Salah satunya wujud daripada terbentuknya masyarakat Indonesia seutuhnya, apalagi program Kabinet Indonesia Maju, seharusnya pada saat momen yang tepat ini harus diberanikan diri membuat PP itu. Karena apa? Karena dengan merangsang katakanlah potensi-potensi SDM yang qualified daripada kawan-kawan difabel, salah satunya seperti itu. Mungkin pendidikan sudah diberikan fasilitas mereka, tapi untuk penempatan, untuk dia ingin mendapatkan kehidupan yang layak, ingin mempunyai masa depan, kadang mereka mikir gitu loh, mereka mau kerja di mana, itu satu. Kadang kalau mereka punya modal, belum tentu mereka punya modal mampu punya kemandirian. Nah, salah satu halnya ini adalah fokus pemerintah sekarang ini bagaimana dengan momentum yang sangat baik ini bisa mendongkrak, diberikan suatu PP. Inilah salah satu alat atau senjata buat kawan-kawan difabel untuk belajar dan bekerja. Betul. Untuk merangsang mereka gitu loh. Nah, jadi bukan hanya slogan. Sejauh ini untuk Fordiva sendiri itu perannya seperti apa, Bu? Kegiatan-kegiatan apa yang mungkin itu tadi ada usaha untuk mendukung PP tadi itu gimana, Bu? Untuk selama ini Fordiva dalam rangka nanti acara difabel internasional, kita beberapa kawan-kawan kita ada beberapa kreativitas. Salah satunya adalah kita akan mendharma baktikan, akan memberikan lagu himne disabilitas Indonesia Maju. Sudah digarang lagunya? Sudah selesai semua. Sudah selesai? Wow, tinggal nanti proses eksplorasi, tinggal editing, tinggal nanti sudah final. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa dipakai standarisasi ke pemerintahan instansi terkait, Dinas Sosial atau Kementerian Sosial, di mana nanti kita sudah menciptakan lagu himne disabilitas Indonesia Maju. Itu dari mana idenya waktu itu? Itu adalah ide salah satunya karena kita melihat mengesampingkan dari beberapa apa yang kita lihat, apa yang kita lihat di lapangan, banyak hal-hal yang ternyata belum terkerjakan, yang belum tersosialisasi, yang akhirnya pertumbuhan ini
untuk difabel ini sangat lambat, makanya kita mencoba untuk standarisasi biar semua orang menggema kemana-mana. Bagaimana gerakan kesadaran untuk kaum difabel, salah satunya adalah kita menciptakan lagu himne disabilitas Indonesia Maju, salah satunya adalah untuk mendukung Kabinet Indonesia Maju sebenarnya. Di mana di situ Indonesia Maju ada salah satu 1% yang sudah diperhatikan adalah SDM dari manusia-manusia difabel atau kawan-kawan kita dari difabel itu sendiri. Karena difabel itu sendiri kan terdiri dari macam-macam. Ada yang cacat karena fisiknya, ada cacat yang karena motoriknya, ada yang sarafnya. Itulah nanti akan dibedakan menjadi skala prioritas. Yang artinya nanti bisa dipetakan, dimappingkan di mana posisinya itu dari sekiranya cacat tunadaksa atau cacat fisik bisa dialihkan pekerjaan. Tetapi kalau yang sudah menyangkut mental atau berkebutuhan khusus, pemerintah pun juga harus menyiapkan sarana prasarana untuk menyiapkan, mereka juga harus punya masa depan. Nah, dengan cara apa yang mereka punya masa depan itu? Ya caranya mereka harus memberikan pelatihan atau training-training atau jaminan sosial, karena memang dia sudah lemah motorik, lemah mental, lemah ini lah, itu juga menjadi PR yang besar gitu loh. Makanya dari itu, kenapa kita ingin mendorong seperti PP ini adalah suatu komitmen pemerintah bahwa bisa mengalokasikan anggaran buat kawan-kawan yang marginal ini 1%. Mereka juga butuh hidup. Mereka dilahirkan juga butuh sesuatu harapan yang jauh lebih baik dan tidak bergantung kepada orang. Belum tentu keluarganya orang-orang yang marginal seperti ini adalah dari lingkungan orang kaya. Bahkan orang kaya dengan punya anak yang seperti kita berkebutuhan khusus, itu pasti kebutuhannya double-double. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita bicara kepada pemerintah untuk mendesak bahwa harus sensitivitasnya harus muncul gitu loh. Jadi kemudian harus dikatakan ya, karena selama ini memang masih global gitu ya. Masih global. Oh iya. Jadi kurang spesifik gitu ya. Karena kalau cuman hanya sekedar difabel aja kan banyak ya. Jadi makanya harus kita beda-beda ya. Makanya nanti ini harus dipeta-petakan dengan sesuai the right man on the right place, di mana posisinya itu dengan segala kebutuhan-kebutuhan ini yang kita siapkan. Pemerintah yang siapkan. Supportnya seperti apa dengan dukungan pihak swasta. Nah, kalau hanya pemerintah itu sudah memberikan statement seperti itu tapi tidak dijalankan ke swasta, itu sama aja percuma. Hanya slogan lip service saja. Karena kami di sini butuh bukti yang artinya butuh real bahwa ketika kami difabel ini membutuhkan pekerjaan kepada suatu instansi pemerintah atau swasta, mereka sudah nggak tanggung lagi. Iya, betul. Karena saya juga sudah mencoba dan mengalaminya. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Itu Mbak. Oke. Kita akan bahas lebih dalam lagi ya Bu Mega, tapi kita break dulu, kita jeda sebentar setelah satu ini, dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut, tetap di Surabaya Now. Sepeda kayak gitu lebih mahal dari Vespa kamu. Kalau kamu maling apa? Maling sepeda? Ini urgent, Lilis lagi nyari suaminya. Sudah 3 bulan lebih dia nggak pulang-pulang. Yang harus kamu lakukan, resikonya besar. Kita kan semua bersaudara. Sama teman aja wajib tolong menolong. Apalagi sama saudara.
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Spot in BBT. Seperti pada episode sebelumnya, kami kembali hadir untuk memberikan informasi mengenai pengetahuan dan kejadian-kejadian unik tak biasa yang ada di sekeliling kita dan pastinya sayang untuk dilewatkan ke sebuah tayangan yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dan selama 30 menit ke depan informasi tersebut akan kami rangkum dalam... Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Lagi. Go! Ke depan lurus. 6, 7, 8. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Wah, ini komunitas subcyclist gitu ya. Kira-kira ini komunitas apa sih, mungkin bisa diceritakan? Kalau di subcyclist sendiri itu sebenarnya bukan komunitas. Tapi, bukan? Iya, okay. Lebih ke gerakan untuk mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih bersepeda gitu. Ya pemirsa, kita masih bersama-sama di program Surabaya Now dan kita masih lanjutkan lagi obrolan seru kita bersama dengan Ketua Fordiva, ada Ibu Mega. Bu Mega, kita bicara soal kondisi saat ini gitu ya. Semua serba cepat, teknologi semakin berkembang pesat dan semuanya bahkan dari dunia industri sudah ada yang namanya revolusi industri 4.0. Nah, ini kan berarti dituntut kualitas sumber daya manusianya harus mengikuti juga gitu ya, berkualitas lebih baik. Dan ini yang sudah dilakukan Fordiva sendiri apa nih untuk meningkatkan kapabilitas dari anggotanya sendiri supaya nggak ketinggalan zaman, Bu? Ya, terima kasih Mbak Maria, pertanyaannya ini sangat menarik dan menurut saya pertanyaan yang sangat seksi yang perlu dijawab nih. Walaupun difabel nggak seksi, tapi pertanyaan ini seksi yang perlu kita jawab gitu loh. Gimana, jadi yang jelas Fordiva punya komitmen sesuatu hal yang berbeda. Artinya kita sudah menyiapkan revolusi industri 4.0 itu adalah salah satunya kita akan bikin suatu event namanya Job Fair Difabel. Oh, ada juga ya seperti itu ya? Kita akan kerjasama dengan berbagai hotel untuk melaksanakan rekrutmen, di mana komitmen daripada pihak hotel-hotel ini mau menerima kaum-kaum difabel. Khusus hotel aja atau gimana? Salah satunya kita yang udah berkomunikasi dengan hotel Mosca, Hotel Best Western Pavilion, dan ada beberapa hotel yang lainnya yang siap mendukung acara kita yang di Job Fair Difabel. Ini khusus hotel aja atau gimana, Bu? Untuk sementara ini yang kita masih bisa komunikasi adalah dengan pihak hotel, karena kita sudah menghubungi dengan asosiasinya, yang artinya dari situlah nanti buat pijakan kita ke depan habis ini kita akan mungkin bukan hanya tidak aja kerjasama dengan pihak hotel, tapi juga melibatkan pihak swasta terkait. Karena terus terang untuk seorang difabel bisa bekerja di kantor atas nama perusahaan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka pasti akan sangat merasakan keindahan dunia. Karena apa seperti itu? Mereka merasa dihargai. Mereka bisa ditumbuhkan percaya dirinya. Hal-hal yang sangat kecil ini sebenarnya sangat bisa membantu mentality seorang kawan-kawan difabel. Bahkan bukan hanya kalaupun nanti di peran serta job fair difabel ini, kalaupun ada peran serta di belakang dapur atau seperti apa, itu adalah sesuatu hal yang banget buat kawan-kawan difabel untuk bisa bekerja dan berkarya di suatu perusahaan besar. Karena sama gitu ya, seperti manusia normal, seperti umumnya gitu ya. Manusia normal. Mereka juga butuh support mental, butuh didukung kepercayaan diri, mereka juga punya harapan. Justru hal-hal kecil yang sepele ini tapi membuat dia bergairah hidupnya. Jadi bukan hanya faktor more than money, tapi lebih dari sekedar uang yang dicari. Artinya dari situ adalah ada faktor apa ya istilahnya ya,
faktor kenyamanan ketika mereka udah dapat uang, mereka bisa bekerja di dalam perusahaan yang bernama, entah itu profesinya sebagai apapun, mereka pasti menerima, mereka pasti senang, karena dari situ berarti ada sesuatu perhatian yang lebih buat kawan-kawan difabel seperti itu. Makanya kita ingin membuat acara event job fair difabel ini, job market ya, artinya memberikan kesempatan buat kawan-kawan difabel yang ingin memiliki kesempatan bekerja kantoran. Oke, kapan rencananya Bu? Ini rencananya nanti 2 bulan lagi menjelang Hari Difabel Internasional. Oh, Hari Difabel Internasional itu pada bulan Desember, tanggal 3. Tanggal 3 Desember Iya, tanggal 3 Desember. Makanya sekarang ini adalah bagian daripada Fordiva melakukan kampanye-kampanye sebenarnya. Jadi jangan lupa ada 1% penduduk Indonesia yang mengalami nasib yang katakanlah mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi bagaimana dengan kondisi tidak menyenangkan ini mempunyai kekuatan-kekuatan yang super normal kalau memang ini bisa kita gali. Makanya kita coba salah satunya adalah mengenai job fair difabel. Kemudian yang kedua nanti ada rencananya Difabel Award. Difabel Award? Iya. Wow, apalagi itu? Jadi kita akan mendatangkan, akan memunculkan kawan-kawan kita yang multi talent. Oh, yang berprestasi. Yang berprestasi, entah punya bakat apapun. yang luar biasa gitu, yang lain daripada yang lain ya. Mereka punya bakat apapun bentuknya kita eksplorasikan. Dari situlah yang kita bukan membuat suatu akademi atau seperti apa. Jadi kita tidak membatasi mereka. Dia mempunyai kemampuan apa yang dengan ragam yang berbeda kita apresiasi. Karena saya yakin mereka ini hanya butuh dukungan, support mental. Kemudian pihak-pihak swasta terkait yang mau menerima dan mengarahkan mereka, karena ujung-ujungnya dengan kemampuan-kemampuan itu adalah sesuatu nilai lebih, nilai value buat pribadi mereka, agar mereka bisa diterima di masyarakat, agar mereka bisa punya masa depan. Ini saya tertarik nih untuk yang Difabel Award gitu ya. Nah, biasanya kan kalau ajang pencarian bakat ada berbagai macam kategori gitu ya. Nah, di situ ditentukan kategorinya atau gimana Bu? Untuk kategori multi talent, karena memang kita ini orang yang serba terbatas, jadi kita tidak mengotak-ngotakan dengan kategori apa. Jadi eksplorasi murni utamanya seperti apa mereka. Dia bisa menyanyi, bisa menari, atau bisa berpresentasi, atau bisa seperti apa, kita eksplorasikan. Jadi artinya apapun yang namanya potensi, kita akan keluarkan, kita akan munculkan. Dari situ kita sudah merangsang mereka untuk memberikan stimulus bahwa mereka punya kemampuan-kemampuan, tinggal bagaimana dari pihak-pihak swasta terkait yang mau menampung sebenarnya. Ya, betul. Tujuan kita kan adalah mengiklankan, bagaimana membantu, mengarahkan kawan-kawan Diva ini punya potensi yang akhirnya bisa jadi. Iya, maka kenalkan mereka gitu ya ke dunia luar bahwa ada yang berprestasi di sini, nggak cuma orang normal saja seperti itu ya. Oke, Bu Mega itu kapan rencananya Bu? Ya itu sama, kita akan lakukan dalam satu event itu. Oh, jadi satu sama tadi ya? Iya, di job fair itu juga nanti ada acara, sebagian adalah di multi talent itu. Makanya kan kami di sini Mbak Varia butuh dukungan serius daripada pemerintah dan dukungan Pemprov dan dukungan Pemprov semua ini. Karena acara ini tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa tanpa ada dukungan. Karena apapun yang terjadi, kita butuh bersinergi. Untuk mengeksplorasi itu kawan-kawan difabel atau seperti apa, memang butuh perhatian. Nah, perhatian itulah yang akhirnya membuat mereka akhirnya tertantang, terasah, termanifestasi. Dia akan menunjukkan kebolehannya. Kenapa katakanlah kami ini bisa menjadi seperti ini? Ya karena memang kalau mungkin dipikir orang normal kita nggak bisa lari, tapi kalau kita disuruh lari cepat atau dengan cara apapun, kita bisa beradu dengan orang normal. Kita bisa beradu semangatnya, seperti itu ya, betul. Bu Mega ya. Yang mengalahkan itu semua adalah semangat semua. Betul, iya. Jadi kalau orang mungkin berpikir hari ini males-malesan, tapi kalau untuk orang difabel, kalah semua dengan semangat. Saya yakin dengan kekuatan semangat yang dia punya menjadi motor di dalam hidupnya, itu yang mengalahkan kondisi yang terberat apapun. Ya, luar biasa. Itu ceritanya itu. Jadi makanya kenapa kita sangat berminat sekali untuk membuat event seperti ini, karena ini adalah ajang yang sesuatu yang luar biasa. Sedangkan dari kawan-kawan difabel ini sebenarnya Mbak Varia,
kami, kawan-kawan kami ini sebenarnya sudah ada muncul katakanlah bakat-bakat teman-teman kita yang bisa bernyanyi, yang mungkin mereka bisa bernyanyi di dunia rekaman juga nggak kalah dengan suara-suara mereka yang dari segi suara juga sudah berkualitas harusnya ya. Sudah ingin memperkenalkan saja gimana caranya ya dari situ ya. Makanya justru kita berpikir dari situ karena kita sudah men-settingkan itu semua dan kita sudah siapkan kawan-kawan yang punya kelebihan itu dan mereka sudah punya lagu semacam pop up dan ini sudah selesai. Sudah semua selesai. Sudah selesai. Jadi kita sudah selesaikan 6 lagu di situ yang mungkin seperti anak muda zaman now, Surabaya Now, rilis lagunya. Jadi yang kalau mungkin lagunya seperti Peter Pan, kita pun juga ada penyanyinya seperti anak-anak difabel juga. Oh iya. Jadi tinggal tunggu timing yang tepat aja sebenarnya nanti ini untuk meramaikan acara difabel internasional dan Indonesia ini. Sudah siap juga ternyata sudah ya kita siapkan semua. Tinggal nanti itu ditampilkan aja sebenarnya. Artinya mereka pun juga bisa menyanyikan lagu komersial atau bercinta atau seperti apa seperti orang normal. Tapi juga mereka juga punya kemampuan kapasitas suara yang mungkin menurut saya tidak kalah. Iya, luar biasa. Sebenarnya tujuan kita itu adalah mendorong pemerintah untuk mewujudkan PP itu sebenarnya. Ini adalah bagian kampanye. Betul. Kreativitas anak-anak ini adalah bagian dari kampanye sebenarnya. Sebenarnya itu adalah untuk mensuarakan bahwa ada kaum marginal 1% ini yang ingin diperhatikan hidupnya oleh pemerintah maupun lingkungan sekitarnya. Kalau untuk pedagang sendiri, apakah dari 4D itu juga sudah istilahnya mengimplementasikan juga di kaum-kaum difabel lainnya? Nah, makanya salah satu yang kita sudah kerjakan, kita mensupport kawan-kawan yang salah satunya adalah untuk mendukung membuat lagu himne disabilitas. Artinya ini adalah membangkitkan rasa nasionalisme yang sempat negara ini sempat terpecah belah. Kita satukan lagi, kita kumpulkan lagi bahwa di sini juga ada peran difabel yang ingin memajukan menjadi Indonesia unggul. Itu jadi pelatihannya di bidang musik ya? Di bidang musik itu satu. Kemudian yang kedua adalah pelatihan-pelatihan yang sifatnya adalah ke mentality. Mentality artinya entrepreneur yang usaha kecil-kecilan, ini seperti itu. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada kawan-kawan agar mereka bisa punya semangat mandiri, gitu menumbuhkan semangat. Ini seperti itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana memunculkan bakat dan minatnya mereka. Luar biasa. Nah, memunculkan bakat dan minatnya mereka ini kan kadang nggak gampang. Iya, betul. Kalau kita tidak mempunyai skill-skill tertentu untuk melihat kemampuan orang-orang itu yang berbeda-beda. Iya, betul. Intinya ke sana. Jadi yang jelas dengan kesempatan mereka ini menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha ini kita mencoba untuk memfasilitasi kemampuan bidangnya di masing-masing. Ada yang menjadi tukang servis rokok apa namanya yang vapor itu kan gitu toh. Iya. Salah satunya seperti itu. Kemudian ada yang memang talentanya jual beli, ada yang kuliner lah. Mereka-mereka ini sebenarnya kalau kita kasih kesempatan dan ada dukungan dari pemerintah menjadi PP kesempatan pekerjaan, ya ini merupakan angin segar sebenarnya. Iya, betul. Apalagi nanti seperti itu ya. Artinya kan dilihat dari segi pekerjaannya. Ada pekerjaan yang membutuhkan kompetensi, ada pekerjaan yang tidak membutuhkan kompetensi itu. Jadi ini nanti tolong dibedakan. Iya, betul. Ada batasan umur, ada yang tidak batasan umur. Kan itu semua tergantung job desk-nya kan itu toh. Iya, betul. Nah, justru kita ini ingin mendorong bagaimana mereka ini bisa terserap di dunia lapangan pekerjaan dengan potensi yang masing-masing, dengan umur yang katakanlah dari umur yang masih muda, ada umur yang tua, bagaimana mereka bisa berperan aktif lah. Iya, jadi harus ada legalitasnya dan bagaimana SOP-nya gitu ya, seperti itu ya. Baik. Oke, Bu Mega, kita break sebentar. Kita nanti kembali lagi dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini tetap di Surabaya Now. Salam Indonesia, halo pemirsa, apa kabar Anda? Program kesayangan kita Ron Abdul kembali hadir ke hadapan Anda. Sorotan cahaya pada tangga dan beberapa cahaya-cahaya ganjil pada sejumlah foto menimbulkan teka-teki bagi para pemburu hantu.
Seorang penyelidik paranormal tidak yakin bila Franklin House berhantu. Namun bangunan itu diyakini memiliki atmosfer yang tidak lazim. Mobil berplat nomor Amerika Serikat itu anti peluru dan memiliki mesin yang tangguh. Focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come true. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another. Salam otomotif. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dwi Fer dalam acara Dunia Otomotif. Dalam kontes modifikasi ini, sejumlah kriteria menjadi aspek penilaian dari Dewan Juri. Meliputi semua perubahan yang dilakukan terhadap mobil, tingkat kesulitan pembuatan, pemilihan bahan, penataan, kreativitas, dan fungsionalitas dari masing-masing alat dan aksesoris yang dipilih. Si pagi udah dapat. Alhamdulillah. Kamu maling, jangan bilang alhamdulillah. Kita diawasi. Tempat itu sudah tidak aman. Tidak. Si Agus kan baru kehilangan Vespanya. Kamu cari dulu Vespa kamu. Setelah ketemu, baru bantu Lilis cari suaminya. Saya ketemu anak Vespa. Keren. Kamu benar kalau sudah ketemu suami kamu mau minta cerai? Kenapa? Benar, ini yang kemarin ngeroyok saya. Sikat! Perkembangan dan pertumbuhan kawasan-kawasan pantai pada umumnya sangat ditentukan oleh keberadaan pantai itu sendiri. Tanah Lot tentunya sudah tidak asing lagi bagi mereka yang pernah mengunjungi Bali. Tempat ini sudah begitu terkenal, bahkan sampai ke luar negeri. Masyarakat Bali sangat yakin bahwa pantai dan lautnya sebagai sebuah tempat yang patut disucikan. Nah pemirsa, kali ini Inspirasi Gaya akan mengajak Anda jalan-jalan ke kawasan Malioboro untuk berburu tas etnik. Meski berbahan natural, namun model-model tas ini sangat menarik dan pas untuk digunakan dalam berbagai kesempatan baik formal ataupun non-formal. Meski dijual di kaki lima Malioboro, kualitas dari tas-tas berbahan natural dan etnik ini Cari tolak, tak pernah ku menyerah. Hatiku resah, namun tak pernah ku rasa. Cinta ditolak, ajari aku merindukanmu, memiliki dirimu seperti yang kau mau. Kembali lagi di program Surabaya dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Ibu Mega dari Forum Relawan Difabel. Bu Mega, ya, kita tahu ya sekarang ini ya, di eranya pemerintahan Pak Jokowi nih, Bu, ada Kementerian Sosial yang juga merekrut gitu ya dari kalangan difabel, dan kemarin yang baru saja ada wakil menteri juga yang berasal dari kalangan difabel juga, Bu. Nah, ini dari Fordiva sendiri bagaimana tanggapannya? Terus terang dari Fordiva menyampaikan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa baik, itu satu, dan kita sangat mengapresiasi daripada keberanian Pak Jokowi, karena pada era Pak Jokowi inilah beliau mampu mengangkat seorang kawan-kawan difabel duduk di dunia pemerintahan. Ya. Dan itu bukan slogan, dan itu suatu kenyataan. Yang jelas seperti itu. Ya. Akan tetapi ada sesuatu hal yang ingin kita sampaikan di balik itu semua, gitu loh. Ya. Jangan sampai hal-hal tersebut itu hanya bisa dimanfaatkan atau diberikan kesempatan orang-orang tertentu saja. Tapi tidak bisa diimplementasi untuk kaum difabel keseluruhannya. Yang artinya
kami ini Fordiva ingin memberikan penegasan, minta tolong kepada jajaran kabinet dan Pak Jokowi semuanya, agar dibuatkan sesuatu kekuatan legitimasi undang-undang yang sudah ada, kemudian diberikan aturan PP, di mana kami ini kawan-kawan difabel bisa ikut bekerja di lingkungan pemerintahan maupun ikut bekerja di lingkungan swasta, tanpa harus punya bayangan apa diterima atau tidak, apa ada kesempatan atau tidak. Karena kalau kita tahu dengan posisi Pak Jokowi yang sekarang memberikan kesempatan kepada wakil menteri, kemudian ada beberapa jajaran-jajaran yang masuk ke di dunia pemerintahan dan lain-lain dan sebagainya. Yang perlu kita tahu, mereka kan masuk di jalur politik gitu loh lah. Sedangkan orang difabel untuk bermain politik itu kan sebagian kecil saja. Jadi jelas kita berbicaranya adalah warga Indonesia yang umum saja, bagaimana caranya mereka ini bisa diberikan kesempatan. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi bisa merealisasikan ini kepada kawan-kawan difabel semuanya untuk diberikan hak yang sama, dengan catatan yang sama, mereka bisa berkarya, bekerja di bidang masing-masing. Oke, tadi kita sudah membahas soal lapangan pekerjaan gitu ya Bu Mega. Kali ini kita bahas soal bagaimana kemudahan fasilitas umum bagi para kaum difabel. Menurut Bu Mega sekarang gimana? Pemerintah apakah sudah concern sekali dengan hal itu? Ya, kalau untuk melihat perkembangan akhir-akhir ini sebenarnya untuk FASUM sendiri ya kan, untuk difabel sendiri memang sedikit banyak sudah banyak perhatian, itu satu. Tapi kenyataan-kenyataan di lapangan, karena saya sebagai pengguna dan seringkali menggunakan fasilitas umum itu, artinya banyak kawan-kawan katakanlah yang di bawah itu yang kurang menyadari sebenarnya apa penggunaan dari FASUM itu. Artinya mereka kurang sensitif. Jadi seperti ini, kalau kita misalkan ke terminal bis atau seperti apa ya, terus terang kalau untuk standarisasi bandara sih pasti itu sudah standar internasional lah. Ketika kita menggunakan jasa internet bis, itu ternyata hanya beberapa terminal yang tahu tentang bagaimana dia bisa menerima kaum difabel ini untuk memakai angkutan itu. Salah satunya yang menurut saya luar biasa, saya pernah memakai terminal bis itu di Solo. Ketika turun dari bis, ada seorang petugas datang menyampaikan ketika kita tahu kondisi kita cacat. Dari situ kita udah disiapkan bincar atau kursi roda. Ini adalah suatu luar biasa. Padahal di sini, di Surabaya atau di lokasi-lokasi lain itu belum tentu seperti itulah. Hal-hal inilah yang perlu katakanlah sosialisasi itu dari atas ke bawah belum turun. Jadi masih belum ada standarisasi seperti itu ya? Iya. Menurut saya standarisasi dan sensitivitas. Artinya apa? Ini kurang sosialisasi gitu loh. Itu satu ya kan? Karena apa? Kita pengguna, karena memang bukan kata-katanya, tapi kita memang pernah ikut memakai fasilitas itu, satu. Kemudian yang kedua, ketika kita memakai fasilitas bis atau seperti apa, kadang karena bis itu adalah pihak swasta, karena kepingin cepat-cepat dapat penumpang, dia tidak melihat bahwa ada penumpang yang cacat atau seperti apa, dia main nyelonong aja gitu loh. Nah, hal-hal ini yang mungkin itu tadi pemerintah sudah memberikan lampu hijau, tapi kalau di bawah masih katakanlah seperti itu, mentality dan SDM-nya yang bekerja di bawah, saya yakin ya percuma saja. Ya kembali lagi ya, Bu Mega, harus ada PP tadi ya, bagaimana untuk menstandarisasi itu di semua bidang. Jadi cuman tidak hanya di satu sektor aja, lapangan pekerjaan, tapi juga kan juga masuk fasilitas umum dan sebagainya. Kalau untuk kemudahan memberikan atau mendapatkan layanan kesehatan gimana Bu? Untuk memudahkan kesehatan ini atau seperti apa, kami terus terang belum mencoba fasilitas itu. Kami belum mencoba fasilitas itu. Cuman kami kemarin sempat dapat info, mudah-mudahan Pemkot Surabaya ini memberikan fasilitas BPJS gratis untuk kawan-kawan difabel. Artinya BPJS gratis ini satu, mereka sudah tidak dibebani iuran. Jadi ketika ada kawan difabel, dia langsung datang ke rumah sakit, katanya sudah dilayani. Cuman saya belum berani berbicara kan, karena belum memakai fasilitas itu. Makanya kami ingin mendorong pembuktian kepada
pemerintah atau stakeholder, di mana kami tolong ditunjukkan PP atau perdanya atau perwalinya. Jadi inilah buat pegangan kawan-kawan kita bahwa itu adalah sesuatu hal yang nyata gitu loh, bukan yang ambigus yang kita ini masih tampak abu-abu. Jadi kita di sini kepingin tahu sejauh mana keterlibatan pemerintah untuk memberikan kesempatan layanan kesehatan buat kawan-kawan difabel dengan menunjukkan perwali atau perda atau seperti apa. Jadi di sini salah satu adalah dengan ditunjukkan seperti itu artinya kan ada kenyamanan. Iya betul. Ada rasa ketidaktakutan ketika mereka kemudahan ya. Kemudahan seperti itu ya. Salah satu layanan kesehatan ya. Salah satunya itu adalah hal yang terpenting lah menurut saya karena betul. Di mana ada jiwa sehat, disitulah terkandung semangat yang kuat. Betul, kalau betul. mereka tidak sehat, bagaimana dia bisa mengeksplorasi kemampuan-kemampuannya. Jadi kesehatan ini juga menurut saya adalah faktor terpenting. Ketika kesehatan seseorang difabel ini dilayani atau di cover dari pihak-pihak terkait, insya Allah barokah negara Indonesia ini menjadi jauh-jauh luar biasa dan menjadi negara yang kuat. Kan sudah ada ayat Allah yang sudah terkandung di sini semua. Artinya bagaimana mereka bisa menyisikan betul-betul secara nyata bahwa hal-hal itu memang dibutuhkan untuk kaum-kaum marginal yang memang membutuhkan. Betul. Ya seperti itu. Ketika kita memberi banyak, pastinya akan mendapatkan yang banyak juga ya. Pada akhirnya nanti seperti itu. Harapannya apa Ibu? Sekali lagi bisa disampaikan ya dari pembahasan kita tadi ya. Ya harapannya saya selaku ketua Fordiva ini sebenarnya adalah satu tujuan saya, tujuan kami adalah mendorong pemerintah untuk serius memberikan suatu PP legitimasi kekuatan secara hukum bahwa kami ini diberikan kesempatan hidup yang layak dengan cara diberikan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah posisinya jangan diberikan diskriminasi. Libatkan kami dalam pembangunan. Yang seperti apa dilibatkan dalam hal pembangunan banyak. Salah satunya adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dengan cara apa? Pelatihan-pelatihan. Dengan cara pemberian sekolah and training. Trainer for trainer kalau memang perlu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, harapan kita di situ adalah bagaimana kaum difabel ini bisa menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya secara lahir maupun batin. Mereka bisa hidup yang layak, dia bisa menikmati ketidaksempurnaan tubuhnya, tapi dia bisa menikmati dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Itu aja sebenarnya tujuannya. Terima kasih banyak Bu Mega sudah bersama-sama di Surabaya Now. Terima kasih juga sudah menginspirasi semua yang ada di sini, terutama pemirsa yang ada di rumah ya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini juga memberikan banyak sekali manfaat ya bagi pemirsa yang ada di rumah, pastinya begitu. Terima kasih juga untuk Cafe sebagai fasilitator tempat dan juga kepada UMKM Re Ayo Re yang juga sudah ikut mendukung untuk program Surabaya Now untuk edisi kali ini. Demikian Surabaya Now untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Faria Mei. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.